setia, ada mujizat, ada mujizat, setia, ada mujizat, ada mujizat, setiap hari. Yeah, haleluya. Engkau Bapa yang baik, Engkau hadir di siang ini. Kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun. Masalah persoalan kami, itu bukan halangan bagi-Mu Tuhan. Bersama dengan-Mu kami akan melihat perkara besar dan ajaib. Kami akan menikmati janji-Mu ya Tuhan. Engkaulah pencunaan atas hidup kami, Yesus Tuhan. Ibu yang kacamata ini, kursi 1, 2, 3, pakai baju merah. Baju pink, Ibu. Pink, Ya, ya. Ibu sini maju. Tolong usher catcher ya, silakan. Buka kedua tangan Ibu. 2 hal besar Engkau kumpulkan hampir 3 tahun. 2 tahun 8 bulan di bulan-bulan ini. Dan Engkau merasa bahwa sepertinya tidak ada jalan keluar sama sekali. Tapi Tuhan berkata, tahun ini Engkau akan melihat pintu itu akan terbuka bagi engkau. Ketika engkau sampai di bulan ke-11 minggu ketiga, tanggal 15 bulan 11 tahun ini, maka engkau akan melihat apa yang selama engkau tunggu kurang lebih hampir 3 tahun dibukakan Tuhan bagi engkau. Karena aku telah melihat hatimu bahwa engkau percaya kepadaku. Aku telah melihat hatimu engkau berharap kepadaku. Kalau engkau melihat dengan mata rasanya semua yang ada di sekelilingmu tidak bisa menolong engkau. Tapi ketika engkau mengangkat wajahmu ke langit, Tuhan ada di sana. Dan Dia akan menolong engkau. Berkali-kali engkau bertanya selama hampir 3 tahun ini, di manakah Tuhan ketika aku memerlukan pertolongannya? Dan Tuhan berkata, Dia ada pada imanmu, Dia ada pada hatimu yang hancur. Setiap air matamu yang dicurahkan, aku tampung dalam kirbatku. Dan engkau akan melihat jawaban terobosan besar. Yang tadinya engkau pikir tidak mungkin jadi mungkin. Yang tadi engkau pikir tidak bisa jadi bisa. Dan anugerah Tuhan turun bagi engkau, terima. Dalam nama Yesus, kekuatan Tuhan berikan kepada engkau. Ibu yang baju biru ya. Ibu buka mata dulu lihat saya. Ketika saya lihat ibu sepertinya sedang naik pada anak tangga yang baru. Ibu berjalan dalam sebuah jalan yang lebarnya seperti ini 1 meter lebih sedikit. Dan saya lihat jalannya terbuat dari emas murni. Kiri kanan, saya lihat kanan ibu itu penuh dengan pohon-pohonan. Tapi sebelah ibu saya lihat bahwa seperti padang gurun gersang. Tapi ibu berjalan kepada sebuah titik yang ibu tahu ada pengharapan di sana. Dan saya lihat bahwa di tangan kiri ibu seperti ada bakul. Ibu sedang jinjing sebuah bakul. Seperti bakul yang ditaruh bunga seperti itu. Tapi ketika saya lihat di dalamnya bukan bunga. Bakulnya itu di dalamnya dibagi 2. Sebelahnya benih.
sebelahnya roti. Saya sempat hitung rotinya, ada 5 roti di sana. Dan saya lihat benih begitu banyak, tapi setiap benih kecil. Tapi saya bisa membaca setiap benih. Sepertinya bukan benih biasa, tapi benihnya mau bilang hijau nggak bisa hijau, mau bilang kuning nggak bisa kuning. Tapi sepertinya terbuat dari permata dan terbuat dari emas. Dan setiap benih ada namanya. Saya lihat ada tulisan kesetiaan, kebaikan, kemurahan hati, kesabaran. Dan ada banyak benih yang tertulis seperti itu. Dan saya lihat tangan kanan ibu itu mengambil benih dan melemparkannya ke samping kiri yang penuh dengan padang gurun. Setiap perjalanan yang ibu lewati, di belakangnya tumbuh-tumbuhan dan buah-buah yang baru. Engkau menunggu begitu lama. Tapi Tuhan berkata, this adalah waktunya Tuhan. Dan engkau berharap begitu lama. Engkau seperti menghadapi tembok. Tapi Tuhan berkata, aku telah memberikan kepadamu roti, yaitu firman-Ku. Dan aku telah memberikan kepadaku benih, yaitu kebenaran yang harus engkau taburkan. Jangan melihat keadaan sebagai halangan. Lihat keadaan sebagai kesempatan. Karena Tuhan sanggup mengubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Dan sanggup mengubah padang belantara menjadi sumber mata air. Dan Tuhan berkata bukan tahun ini. Tapi engkau harus menunggu sampai tahun depan di bulan keempat. Dan Roh Kudus berkata kepada saya, tanggal 4 bulan 4 2025. Engkau akan melihat terobosan besar. Engkau akan ketemu dengan 2 orang. Dan 2 orang ini laki perempuan. Dan Roh Kudus berkata kepada saya, mereka suami istri. Mereka akan jadi perpanjangan Tuhan untuk menolong engkau. Dan engkau ketika ketemu dengan mereka, istrinya ketika engkau ketemu itu pakai baju warna putih. Seperti beberapa ibu-ibu yang pakai di sini. Tapi saya lihat dia pakai jeans berwarna biru, agak pucat warna biru. Itu perempuannya. Nah saya lihat laki juga memakai kaos warna putih, tapi kerahnya itu ada list hitam di sini. Engkau akan ketemu dengan orang ini dan jeansnya warnanya sama dengan istrinya. Engkau akan ketemu dengan orang ini. Dan saya lihat seperti yang engkau ada di sebuah restoran yang perempuannya engkau kenal. Laki engkau gak kenal. Jadi sepertinya ini teman lamamu. Tapi orang ini akan membawa kabar sukacita, akan menolong engkau. Dan engkau akan melihat sebuah Baal Prasim, God's breakthrough akan terjadi terobosan. Buka kedua tangan ibu. Pertolongan akan segera datang. Semua pengharapanmu tidak pernah mengecewakan. Roh Kudus akan menolong engkau. Kekuatan Tuhan berikan kepada engkau. Janji jaminan Tuhan cukup atas hidupmu. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Ada yang datang di siang hari ini. Saudara punya problem dengan masalah di GERD-nya saudara. Yang GERD-nya akut deh. Kalau GERD-nya naik itu sampai ke tenggorokan saudara. Dan Anda rasa jantung berdebar-debar kalau ada. Kalau ada angkat tangannya. Ada itu di sebelah sana, Pak. Saya nggak tahu, Roh Kudus bicara kepada saya ada 4 orang di tempat ini. Yuk maju. Ada 4 orang di tempat ini. Saudara kalau dengar ini Anda nggak perlu pergi ke dokter, Anda perlu datang ke Tuhan saja. Silakan yang merasa, ayo maju ke depan. Haleluya. GERD-nya akut ya, ayo. Roh Kudus beritahukan kepada saya ada 4 orang di tempat ini kalau lebih anugerah. Oke, agak ke sini Pak. Maju, bisa maju. Biar saya saja Pak. Iya biar saya saja. Oke. Agak ke sini Pak, agak ke sini Ibu maaf. Oke. Ibu sakit lambung berapa lama? 5 tahun. Ibu berapa lama? 3 tahun. Ibu 7 tahun. Ibu lama 200 tahun. 200 tahun kan juga lama ya. Oke. Percaya hari ini Tuhan sembuhkan? Maju 1 langkah lagi. Angkat tangan kanan, tangan kiri taruh di lambungnya sekarang. Musiknya saya minta kecil, ikut saya kalau ini dikasih setengah ya Pak. Pejamkan mata Ibu. Hari ini aku percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini dan this is holy ground. Ini adalah tempat kudus Tuhan. Dan aku katakan, Yehezkel 33 ayat yang ke-6. Tuhan telah memberikan kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah kepada mereka. Aku katakan dalam nama Yesus, Yehezkel pasal 30 ayat yang ke-17. Bahwa Tuhan telah memberikan kepada mereka lambung yang baru. Sel yang baru, otot yang baru, urat yang baru, darah yang baru, darah merah dan darah putih. Seluruh sistem anatomi mereka berfungsi dengan sempurna. Aku katakan Roma pasal 4 ayat yang ke-17 bagian B.
Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada, apalagi yang sudah ada. Aku katakan kesembuhan kepada mereka. Dan aku katakan dalam nama Yesus, Mazmur 107 ayat yang ke-20, disampaikannya firman, disembuhkannya lambung ibu-ibu ini. Dan aku cabut setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga. Berdasarkan Matius 15 ayat yang ke-13. Aku cabut setiap roh kelemahan tubuh, familiar spirit. Aku katakan GERD, dengar dalam nama Yesus. Out, out dan sembuh. Aku katakan Yesaya 53 ayat yang ke-5. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka. Dan Yesaya 55 ayat 11. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu melaksanakan apa yang dikehendaki. Berhasil dalam apa yang disuruhkan kepadanya. Dalam penglihatan rohani, saya melihat bahwa Tuhan telah menggantikan lambung yang baru. Beberapa lambung saudara dan saya berwarna hitam. Beberapa berwarna seperti grey, seperti gitu. Tapi tiba-tiba ini warnanya cerah sekali seperti daging yang fresh. Tuhan menggantikan yang baru karena sorga selalu punya yang baru. Sorga selalu menyediakan yang baru kepada saudara. Dia punya suku cadang yang baru. Dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi bagi mereka. Kekuatan Tuhan berikan kepada mereka. Haleluya. Amin. Tarik nafas. Lepas. Yang tadi datang rasa sakit. Biasa kalau rasa sakit ibu pusing. Jantung berdebar-debar. Tadi yang 7 tahun. Yang ibu buka mata bu. Sudah amin ibu. Ibu tadi sakitnya lama. Lama itu berapa tahun? 10. Kalau lama saya bisa bilang 200 tahun loh. Iya ya waktunya berapa? Tebak-tebakan. Sekitar 60 tahun. Mulai hari ini ibu sudah disembuhkan oleh Tuhan. Atau 50 tahun ibu sakit. Mungkin. Tapi taruh di pikiran ibu pikirannya harus sesuai dengan firman. Kalau pikir masalah ibu GERD pasti. Pasti. Masalah jangan dipikirkan. Pikir makan iya, pikir pilih baju iya. Tapi kalau pikir merubah cuaca itu bagiannya Tuhan, terlalu sulit buat ibu. Ya, hal-hal yang sulit itu bagiannya Tuhan, jangan dipikirkan. Amin. Pikir makan, pikir yang masih bujangan, pikir cari pacar itu bagiannya kita. Kalau pikir bagaimana merubah suami bukan bagian kita, itu bagiannya Tuhan. Bagian ibu rubah hati ibu, suami berubah, keadaan berubah. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ibu berempat lihat, mulai hari ini Anda berempat sudah sembuh. Tapi dengar yang saya katakan gini, Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, pikirkan yang manis, sedap, didengar, yang mulia, yang suci, pikirkanlah semuanya itu. Kita sehat itu mahal. Ya, sehat itu mahal. Jadi jangan bawa masalah dalam pikiran kita. Biarkan masalah di luar, biarkan orang ngomong di luar, biarkan keadaan terjadi di luar, berantakan seperti apapun, yang penting saya dengan Tuhan, Anda aman. Amin. Sudah sembuh. Katakan saya sudah sembuh. Ya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan, ini kebanyakan ibu-ibu, bapak-bapaknya cuma 5% ini. Dan terima kasih untuk Ibu Eli, Ibu Wendy yang kemarin kita ketemu berapa bulan yang lalu ya. Saya pelayanan di Surabaya ketemu dengan Ibu Eli di restoran waktu itu Bu ya. Ketemu di restoran, puji Tuhan. Dan hari ini saya ada di tempat ini, saya percaya bahwa Tuhan punya sesuatu yang terbaik bagi saudara. Tahukah Bapak Ibu ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakan dengan tujuan yang sangat jelas. Amin. Tuhan menciptakan kita dengan rancangan yang sangat jelas. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan masa depan yang penuh harapan menurut Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Alkitab katakan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi orang Kristen yang hidup tanpa tujuan, maka dia akan sampai di mana-mana. Contoh kalau hari ini kita naik pesawat sama-sama, saya kan headquarter saya mengembalakannya di Makassar, sekalipun ada cabang di Jakarta. Misalnya hari ini saya ajak, anggap saja ini omong kosong. Saya ajak Bapak Ibu naik pesawat, ketika kita semua di dalam pesawat, pasang seatbelt, sudah di kursi masing-masing. Terus pilot berkata begini, penumpang yang terhormat, saya juga bingung mau antar Anda kemana. Saya mau tanya ibu-ibu, bapak-bapak, adakah yang masih tetap mau di dalam pesawat?
Saya percaya kita semua akan buka pintu emergensi dan lompat keluar, saudara. Tidak ambil tas, tidak ambil semua, lompat menyelamatkan diri. Kenapa? Pilot nggak tahu tujuan hidup. Pilot nggak tahu tujuan dia mau kemana. Kalau Anda ikut, maka kita akan landing di hutan Anta-Beranta, dan di samudra yang Anda tidak tahu itu di mana. Kalau orang tidak tahu tujuan hidup, maka hidupnya sembarangan. Dia tidak akan tahu sampai di mana. Tapi kalau pilot tahu tujuannya, dia akan berkata perjalanan kita akan ada goncang, akan ada angin, tapi kita akan landing dengan selamat di Makassar. Anda pasang seatbelt, Anda berdoa, Tuhan sertai perjalanan ini. Anda tidur nyenyak, ada nyanyian lagi ngorok. Kenapa? Karena pilot tahu tujuan. Kalau kita tahu tujuan, badai, persoalan, masalah, kita nggak takut. Karena kita tahu bahwa itu adalah kendaraan yang akan membawa kita untuk lebih cepat sampai kepada tujuan. Kenapa orang sakit? Kenapa orang sakit di hatinya? Karena dia mengambil masalah taruh di dalam dia. Dia melihat keadaan, lalu dia taruh dalam pikirannya. Matanya boleh tertutup pada waktu malam, tapi sesungguhnya dia tidak tidur. Saudara tahu bahwa tidur nyenyak adalah anugerah dari Tuhan? Dan Alkitab berkata begini, bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, dia menciptakan kita dengan tujuan yang sangat jelas. Tujuan yang sangat mulia. Dan tahukah Bapak Ibu begini, bahwa ketika sperma dari seorang laki-laki dilepaskan kepada kandungan perempuan, 1 mili sama dengan 1 cc, itu jumlah dalam 1 mili itu kurang lebih 20 juta sampai 300 juta benih di dalamnya. Teman saya ada di sini yang dokter kandungan. Ada? Beberapa teman saya dokter kandungan, dan ketika saya membaca Mazmur 139 ayat 1 sampai 15, Alkitab mengatakan kita dikandung di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Bagian bumi yang paling bawah bahasa Ibraninya adalah koilia. Koilia adalah rahim. Jadi kita disimpan di dalam kandungan mama kita, ibu kita selama 9 bulan 10 hari. Kita adalah rekaman dan Tuhan adalah masternya. Jadi ibu-ibu kalau anak atau kita sedang mengandung, maka jangan ngomong sembarangan. Jangan ngomong sembarangan. Ketika orang nyakiti saudara, jangan kutuki orang itu. Ini akan berpengaruh kepada rekaman di dalamnya. Master adalah Tuhan tidak berpengaruh. Jangan berkata, aku akan gugurkan kandungan saya. Aku kutuki anak ini. Maka anak itu merekam hidupnya ketika dia lahir. Dia jadi anak yang suka memberontak, suka berkelahi, nakal. Hidupnya free sex, hidupnya drugs dan macam-macam. Kenapa? Karena dia sudah tertolak sejak dari dalam kandungan. Padahal sebenarnya ketika Tuhan merekam anak ini, Tuhan mau beri yang terbaik bagi kita. Maka semuanya Tuhan lepaskan kepada kita. Ingat ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, ketika Tuhan menciptakan Adam, maka bahan bakunya dipakai apa Bapak Ibu? Bahan baku Tuhan menciptakan Adam dipakai apa? Saya dengar ada tanah liat, dan yang kedua apa? Kalau kita diciptakan dari tanah liat, kita jadi batu bata. Tuhan gak ciptakan kita dari tanah liat, Tuhan ciptakan kita dari debu tanah. Ini ada debu di sini. Adakah debu tanah yang dipajang di rumah saudara? Adakah debu tanah yang Bapak Ibu ambil sebagai aksesoris? Tidak ada. Tuhan menciptakan Adam dari debu tanah berdasarkan imagode, itu bahasa Ibrani. Kemudian kita dapat kata image, potret, gambaran Allah. Lalu Adam diciptakan menurut gambar, menurut imagode, menurut potret. Menurut gambar Tuhan diciptakanlah Adam, karena Adam itu artinya man of God. Manusia Allah, karena dia mengambil seluruh keserupaan dengan Allah itu. Lalu kemudian Alkitab berkata begini, maka Tuhan menghembuskan nafas kepada Adam. Menghembuskan bukan seperti ditiup, bukan begini. Bukan, menghembuskan itu adalah nefes haya. Kata nefes kemudian kita bahasa Indonesia berkata nafas. Nefes haya itu bukan cuma tiup, nefes haya itu adalah memberikan kekuatan, memberikan hikmat, memberikan kemampuan, memberikan otoritas. Dalam kalau saya lihat bahasa aslinya, itu adalah semua yang ada pada diri Allah, itu ditaruh pada Adam. Kenapa? Karena Tuhan ciptakan Adam untuk menggantikan Halel. You know Halel? Halel itu ketika dibuang ke bumi namanya Lucifer. Di sorga namanya Halel, dari kata Halel itu, kemudian kita dapat kata haleluya. Halel artinya pujian, Yah itu artinya Allah, Yahweh.
Jadi Lucifer itu artinya pemberontak. Pemberontakan pertama itu terjadi bukan di kerajaan di bumi. Pemberontakan pertama terjadi di sorga. Karena ada seorang yang tidak menjaga hatinya. Yesaya 14 dan Yehezkel pasal 28 menceritakan tentang Lucifer. Aku mau naik, aku mau naik, aku mau naik. Mau, kalau orang mau bicara aku tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Spirit of Lucifer ada dalam orang itu. Semua yang ada pada kita tanpa Tuhan gak mungkin jadi. Kita mungkin jadi sesuatu tapi terbatas, unlimited. Tapi kalau Tuhan ikut campur tangan, bertahannya forever and ever. Bertahannya lama dan akan menjadi kesan-kesan ilahi bagi orang lain. Dan Alkitab berkata begini, bayangkan bahwa andai kata bahwa itu 300 benih di dalam 1 mililiter sperma. Atau 1 cc, 20 juta sampai 300 juta. Ibu-ibu bayangkan kalau semuanya jadi. Sampai rambut di tangan pun, seluruh rambut di tubuh saudara itu keluar anak saudara. Dan ketika keluar anak 300 juta itu hampir sama dengan jumlah penduduk Indonesia. Maka kita harus punya satu negara, berarti suami presiden, istri wakil presiden, anak pertama Menko Polkam, anak ketiga Menko Marifes, anak keempat Menko Ekwin, anak kelima Panglima TNI, anak keenam Kapolri dan seterusnya. Kita satu orang di tempat ini bisa melahirkan 3 juta orang kalau 2 kali melahirkan. Ada di sini anaknya 4. Anak saya 2 saudara. Saya bayangkan ketika saya renungkan ini teman saya katakan Pak Luther, Tuhan itu hebat. Jadi Anda ini, dia ngomong ke saya, Anda ini pastor 1 dari 3 juta orang. Tuhan gak pilih Anda karena acak. Tuhan pilih Anda karena tujuannya. Kasih tahu kiri kanan, Tuhan gak pilih kamu karena acak. Tuhan pilih kita karena ada tujuannya. Wow. Terus kita mau bunuh diri? Terus kita mau minum baygon biar bye-bye and go on? Keterlaluan. Ya. Terus kita mau mainkan ayunan di leher biar lidah keluar seperti Rolling Stone? Kita orang yang tidak berpengharapan dan tidak tahu tujuan hidup. Dan ketika kita tumbuh, kita lahir di muka bumi ini, maka kita tumbuh. Bahasa Yunaninya nepios, itu 0,5 tahun. 6 sampai 12 tahun itu adalah paidion. 13 sampai 19 tahun itu adalah teknon. 20 sampai 49 tahun itu adalah huyos. Anda biasa dengar kata huyos. Huyos adalah putra yang sudah dewasa. Ya, Yesus dibaptis umur 30 tahun. Itu putra yang sudah dewasa, huyos. Ya, umur 20 sampai 49 tahun sampai 50 tahun. 50 tahun ke atas namanya pater. Kemudian bahasa Inggris katakan father. Bapak. Ada pertumbuhan dari baby mulai kemudian jadi teenagers, mulai dari young adult, youth dulu kemudian young adult, kemudian jadi dewasa muda yang sudah bisa papanya kasih tanggung jawab dan kemudian jadi father. Ada orang yang jadi suami tapi belum tentu jadi bapak. Yang Tuhan mau dalam gereja adalah bukan cuma jadi suami, tapi jadi bapak. Ada orang yang jadi istri, tapi belum tentu jadi mama. Dan kalau kita baca kitab Tehillah atau Tehilim, kitab Mazmur. Bapak Ibu tahu begini, Daud bermazmur begini, Tuhan akan membangkitkan para prajurit-prajurit yang akan menjadi pilar dalam rumah Tuhan. Kalau kita selidiki bahasa aslinya, dikatakan para prajurit di situ adalah perempuan-perempuan, wanita-wanita yang takut akan Tuhan. Dan dari cara Anda lihat saya, Anda adalah pilar. Anda adalah soko guru yang sedang dicari oleh Tuhan. Saudara di mana-mana sekarang kalau saya pergi, diundang kemana-mana, yang saya lihat orang yang paling banyak datang ke gereja, itu adalah perempuan. Perempuan atau perempuan ya? Perempuan saudara. Ya, kenapa? Karena mereka punya karunia untuk mempengaruhi. Anda mungkin katakan, Pak Pendeta dari mana karunia mempengaruhi? Contoh aja. Kalau ibu-ibu, misalnya kita lagi muda lihat laki-laki pakai celana pendek, terangsang enggak? Lihat betisnya terangsang enggak? Enggak, itu kan seperti lihat betis ikan cakalang saudara. Benar. Tapi sebaliknya kalau laki-laki, lihat perempuan pakai rok mini, celana pendek, dikerling terus diikuti dengan ekor matanya terus.
Teman saya, Pak Pendeta Jarod berkata begini, Pak Luther, kita kalau lihat cewek cantik itu hanya 3 detik saja. Nggak boleh lebih dari 1 menit. 3 detik itu lewat saja, cantik ya, Tuhan ciptakan yang luar biasa. Boleh katanya menurut Pak Jarod. Tapi mari saya beritahukan kepada saudara, Tuhan ciptakan kita dengan tujuan yang sangat amat jelas. Ketika kita tumbuh, ketika kita hadir di dunia ini, kita adalah pilihan dari 300 juta, kita adalah pilihan terbaik. Andai kata dalam kandungan, ketika sperma itu dilepaskan, Anda urutan ke 300 juta. Maka sebenarnya sejak dari dalam kandungan, kita ini sudah jadi pemenang. Karena Anda sudah mengalahkan 200 juta 99 juta 999 lawan saudara. Wah, itu panjang banget diomonginnya. Ya. Jadi sebenarnya kita ini sudah jadi lebih daripada pemenang sejak dari dalam kandungan ibu. Jadi sebenarnya kalau orang menyakiti kita, kalau kita sakit hati, kita orang paling bodoh di dunia. Karena sejak dari dalam kandungan kita sudah bisa mengalahkan 200 juta 999 juta 999 lawan kita. Maka cuma dengan satu perkataan orang kita sakit hati dan gak mau datang ke gereja. Di rumah juga gak mau berdoa, gak mau baca Alkitab juga. Kalau baca Alkitab kita tiru di atas Alkitab. Jadi bukan kita yang baca Alkitab, Alkitab yang baca kita. Ya. Maka ada tanggung jawab, ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang tugas yang Tuhan berikan kepada kita? Tugas yang Tuhan berikan kepada kita bukan suami jaga istri, bukan istri jaga suami, bukan orang tua jaga anak, bukan kita jaga harta kita. Mungkin bisa tapi terbatas. Ketika suami keluar dari pintu rumah, maka istri gak bisa jaga lagi suaminya. Ketika kita datang di tempat ini, suami gak bisa jaga saudara. Ketika anak-anak pergi sekolah ke luar negeri, orang tua gak akan bisa jaga anak-anaknya lagi. Jadi kalau mau jujur, sesungguhnya yang paling banyak jaga orang-orang yang kita cintai. Tuhan yang paling banyak jaga mereka. Amin. Lalu bagian kita apa? Ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Amsal 4 ayat 23 berkata begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini tugas saudara dan saya seumur hidup di sini. Tuhan gak suruh kita jaga cuaca. Ada di sini jadi penjaga cuaca? Enggak ada. Tuhan gak suruh kita jaga situasi. Ini krismon atau krisis atau apapun. Tuhan sanggup mengubah krismon, krisis moneter menjadi krisis menolong. Tuhan sanggup mengubah resesi menjadi resepsi. Lalu kita takut apa saudara? Yang kita takutkan adalah kalau kita tidak menjaga hati. Kegagalan orang Kristen adalah gagal menjaga hatinya. Kasih tahu kiri kanan, itu bukan saya. Gagal menjaga hati, maka kita gagal menjadi orang Kristen. Amin. Gagal menjaga hati, maka kita nggak punya masa depan yang cerah. Gagal menjaga hati, maka kita nggak akan masuk di dalam seluruh rencana dan tujuan Tuhan yang super mulia bagi kita. Dan ingat Tuhan kalau pilih kita bukan pilih kita karena cantik. Karena ada yang lebih cantik dari kita. Tuhan gak pilih kita karena pintar, karena ada yang lebih pintar dari kita. Tuhan gak pilih kita karena kita kaya, karena ada yang lebih kaya dari kita. Tuhan gak pilih kita karena kita berpendidikan, karena ada yang lebih berpendidikan daripada kita. Tuhan pilih kita karena Tuhan dapati bahwa kita punya hati yang baik. Bahasa Yunaninya, kardia hupotasso. Kardia hati, hupotasso taat, hati yang taat. Kalau kita dengar firman, lalu kita melakukan, karena itulah Tuhan pilih saudara. Ketika saudara dan saya lahir, maka Tuhan memberikan kepada kita free will. Manusia itu diberikan keistimewaan. Keistimewaan kita adalah diberikan free will. Free will adalah kehendak bebas memilih. Jadi ketika Tuhan berikan kepada kita free will, dari sisi Tuhan, Tuhan siap ditolak oleh kita. Saya ada kalanya kalau saya udah baca Alkitab setiap tahun pulang pergi saudara. Dan dalam anugerah Tuhan saya kuliah S1, S2, S3. Ada kalanya setan berkata begini, kamu kan udah tahu gak perlu baca Alkitab. Saya sudah melayani 34 tahun. Jadi gembala, merintis.
Ada kalanya kita tahu semua. Tahu ngomong apapun orang khotbah kita tahu. Laju kemana kita tahu. Kita belajar bahasa Yunani, belajar bahasa Ibrani. Dibongkar saudara. Semuanya karena kita kuliah untuk itu. Tapi ada kalanya Tuhan berkata begini, kamu boleh tahu semua. Tapi kalau kamu nggak punya hati yang melekat kepadaku, itu hanya cuma knowledge di pikiranmu. Dan itu tidak jadi kehidupan bagi orang lain. Alkitab berkata begini, Bapak Ibu perhatikan, Alkitab berkata begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancarlah kehidupan. Kata kehidupan dipakai bahasa Ibrani kai atau kahi bacanya. K-A-H-E di belakang double E saudara. Kahi. Jadi kahi. Kahi itu artinya semua yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan akan mengalir melalui hidup saudara. Bapak Ibu kalau ada orang berbuat baik kepada kita, dia perpanjangan tangan Tuhan. Kalau ada orang yang menolong kita, mendoakan kita, maka dia perpanjangan tangan Tuhan. Sebab Tuhan pakai 3 tangan untuk menolong kita. Yang pertama invisible hand. Tangan yang tidak kelihatan ketika dia memberi makan orang Israel 40 tahun di padang gurun. Mereka nggak lihat tangan Tuhan. Makanya jemaat saya selalu berkata begini, hati-hati kalau berdoa, Tuhan tunjukkan tanganmu. Karena menurut Yesaya pasal 40 dia menakar air laut dalam 1 lekuk tangannya. Lalu Anda berdoa minta lihat tangan Tuhan. Ngeri saudara kalau tangan Tuhan muncul di tempat ini. Tangannya segede apa? Kira-kira berapa nomor sepatunya kalau tangan segede itu? Haleluya. Invisible hand, tangan tidak kelihatan. Tapi this is real, dia ada. Dia sanggup menolong saudara. Yang kedua adalah dia bisa pakai tangan orang lain untuk menolong kita. Kalau ada orang yang berkata Tuhan bicara kepada saya untuk tolong kamu, untuk mendoakan kamu. Dia perpanjangan tangan Tuhan. Dia perpanjangan tangan Tuhan. Saya kemarin hari Minggu ngisi ibadah 3 kali. Salah satu GBI di sini. Pagi-pagi ketika saya baru selesai doa pagi. Ada orang yang dari timur Indonesia. Dia WhatsApp saya. Orang ini saya nggak pernah ketemu secara onsite. Saya nggak pernah ketemu secara onsite. Dia mungkin ikut dengan Zoom-nya kami. Tapi saya nggak pernah ketemu sama dia. Saya tahu nama orang ini. Tapi belum pernah ketemu muka dengan muka. Dia katakan, Pastor Luther, shalom, selamat pagi, happy Sunday. Saya pagi ketika doa, tiba-tiba Roh Kudus bicara kepada saya. Ini baru hari Minggu kemarin. Bicara kepada saya untuk memberkati Bapak. Saya nggak jawab WhatsApp-nya. Saya bilang, Tuhan, saya nggak pernah minta duit dari orang ini. Nggak pernah ngomong, minta apapun dari orang ini. Tapi Tuhan ngomong. Lalu Tuhan katakan, aku bisa pakai orang lain. Untuk memberkati kamu supaya dia diberkati. Saya punya koko. Kakak perempuan saya di atas saya kawin sama orang Chinese Ambon. Keluarga mereka ada yang hamba Tuhan. Salah satu kokonya ini, dia pelayanannya di Pontianak saudara. Pontianak itu Kuala Buyan. Kuala Buyan bukan Kuala Lumpur ya. Kuala Buyan. Jadi kalau kita dari Pontianak, kita menuju ke sana itu naik mobil 8 jam, menyeberang dengan feri melewati Sungai Kapuas itu 1 jam. Dan saudara, satu waktu ketika anak-anaknya masih kecil, dia lupa beli susu sama istrinya. Susunya habis. Kemudian malam dia pegang tangan istrinya, ambil kaleng susu istrinya, ambil kaleng susu anaknya. Lalu mereka berdoa sambil berlutut, Tuhan kayak berdoa minta malam ini supaya engkau berikan susu dalam kaleng ini, penuhi kaleng ini dengan susu yang anak kami butuhkan. Supaya anak saya bisa minum susu malam ini. Dan ketika mereka buka mata, terjadilah mujizat. Kaleng susu tetap kosong. Mereka berdoa lagi berjam-jam, mungkin 2-3 jam. Nangis, berlutut di tanah. Kaleng susu tetap kosong. Setelah amen, tiba-tiba ada orang yang ketok pintu rumah. Seorang ibu-ibu. Dan dia tahu itu tetangganya. Pak Pendeta, Tuhan suruh saya untuk bawa kaleng susu ini. Mereknya sama seperti yang dia peluk dalam pelukannya selama 2-3 jam itu. Karena mereka cuma minta terima kasih, bahkan lupa minta terima kasih, ibunya cepat-cepat pergi, lalu mereka kasih anaknya minum susu karena anaknya lagi nangis. Besok pagi-pagi ketika mereka selesai doa pagi, mereka berdoa pergi ke rumah ibu itu, ibunya lagi sapu rumahnya.
Ibu terima kasih tadi malam ibu antar susu ke rumah. Kami minta terima kasih karena kami sedang doa 3 jam untuk minta susu ini dan ibu antar ke rumah. Ibunya langsung panggil suaminya, sayang sini. Ini Pak Pendeta dan istri datang minta terima kasih. Tadi malam kita nggak pergi ke rumah Pak Pendeta. Tadi malam ada acara ulang tahun di rumah kami nggak kemana-mana Pak. Loh tadi malam ibu yang datang, ibu yang ketok pintu jam sekian, jam 9.30. Ibu yang ketok pintu, ibu yang kasih kaleng susu ini. Kami nggak datang ke rumah Pak Pendeta. Suaminya berkata, istri saya nggak kemana-mana tadi malam. Kami ada di rumah karena anak kami ulang tahun. Mereka kaget. Tuhan kirim malaikat. Kirim susu kepada mereka. Jemaat Tuhan dengar baik-baik. Hari-hari terakhir. Kejahatan akan bertambah. Ada dunia yang tidak bisa Bapak Ibu tahu. Namanya dunia maya. Dunia tapi tidak ada dunianya. Dunia ada orangnya. Tapi bentuknya nggak kelihatan. Saya beritahukan kepada saudara. Malaikat akan ikut campur tangan. Kalau saudara dan saya tidak hidup dalam tujuan Tuhan, maka makhluk-makhluk sorgawi akan ikut campur tangan. Dan mereka yang terhubung dengan sorga akan mengalami pelayanan-pelayanan malaikat yang luar biasa. Teman saya sudah melayani, koko saya sudah melayani di sana 30 tahun lebih. Dan dia katakan kepada saya, dia panggil saya Ade atau dia panggil saya Luther. Dia katakan, Lut, saya rasa 35 tahun ini masih 1-2 tahun. Istrinya meninggal beberapa tahun yang lalu. Tapi dia hari ini masih tetap melayani dengan sukacita. Saudara, orang tahu tujuan hidup. Gak berhenti di tengah jalan. Orang yang tahu tujuan hidup tetap melangkah. Kalau saudara perhatikan, kalau kita gak jaga hati kita dengan baik. Matius 15 ayat 18 sampai ayat yang ke-20 Alkitab berkata. Sebab dari apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Satu waktu ada sepasang suami istri yang baru nikah 2 tahun datang ketemu saya dan konseling dengan saya di kantor gereja. Mereka sudah 1 tahun honeymoon, kemudian 1 tahun kemudian mulai bertengkar, saudara. Ya, mulai bertengkar. Istrinya, ya, suaminya ini orang punya duit, saudara. Dan istrinya biasa saja. Dan kemudian istri merasa tertekan. Kemudian konseling dengan saya. Ketika mereka datang konseling dengan saya, ketika istri ngomong sesuatu, suaminya langsung marah. Dan suaminya berkata kepada istri, kamu gak tahu siapa saya? Istrinya juga gak mau kalah, saudara. Istrinya bilang, kamu juga gak tahu siapa saya? Lalu kamu gak tahu siapa saya? Kamu gak tahu siapa saya? Itu kalau kasih kunci G naik ke A, itu jadi harmoni, saudara. Jadi saya biarkan di depan saya mungkin 2-3 menit. Kemudian saya ketok meja saya. Saya katakan begini, kalian berdua pulang ke rumah karena saya tidak mau konseling orang gila. Kemudian istrinya kaget mungkin saudara. Dia katakan, Pak Pendeta kenapa bilang kita gila? Coba ingat perkataan kalian tadi. Apa yang kamu katakan? Kamu gak tahu siapa saya. Saya tanya siapa namamu? Dia malu dan dia sebutkan namanya. Saya tanya ke laki-laki, kamu tahu namamu? Tahu Pak, kenapa kamu bilang, kamu gak tahu siapa saya, berarti kamu lupa diri, kamu orang gila. Makanya saya bilang kalian berdua pulang karena saya tidak mau konseling orang gila. Dari Anda punya tertawa, beberapa Anda suka berkata begitu. Kamu gak tahu siapa saya, kamu gak tahu siapa saya. Berarti Anda orang gila. Haleluya. Tapi dari cara Anda pandang saya yang kedua, Anda orang waras. Anda orang yang diberkati Tuhan, tepuk tangan bagi Allah kita. Alkitab berkata begini, sebab dari dalam hati timbul segala pikiran jahat. Percabulan, perzinahan, hawa nafsu, iri hati, dengki, hujat timbul dari dalam hati. Orang yang gak bisa jaga hatinya, maka dia akan melakukan dosa. Orang yang gak bisa jaga hatinya, dia berzina. Orang yang gak bisa jaga hatinya, jatuh di dalam penipuan, jatuh dalam iri hati, jatuh dalam kedengkian. Saya punya teman-teman yang mereka melayani dengan luar biasa. Tapi ketika mereka melayani ada gadis-gadis para singers. Saya nggak bilang singers yang tadi ya. Saya nggak bilang singers 2 CC tadi, tidak. Singers-singers yang Pak Pendeta mau konseling dong. Kamu kalau mau konseling dengan saya, pergi ke kamar hotel. Dia kasih kamar hotel. Dan gadis-gadis itu datang, kemudian dia jatuh dalam dosa. Saudara, itu teman-teman baik dengan saya. Dipakai Tuhan dengan luar biasa. Diundang kemana-mana, tapi bisa jatuh dalam dosa. Alasannya cuma satu, bukan karena dia kekurangan karunia. Bukan karena dia tidak tahu khotbah, dia tidak menjaga hatinya. Kekristenan ini ilmu hati.
Saya kuliah dan tidak pernah saya dapat mata kuliah namanya ilmu hati, nggak ada. 3 SKS nggak ada. Tulis jurnal tentang ilmu hati, nggak ada. Tapi Daud ngomong kepada anaknya Salomo. Kalau kita baca kitab Amsal ada 31 pasal Bapak Ibu. Tapi pasal pertama sampai pasal yang ke-7 ditulis oleh Daud dan Bersyeba untuk mengingatkan Salomo. Pasal 8 sampai 31 ditulis oleh Salomo karena dasar daripada arahan orang tuanya. Dan Amsal pasal 4 ayat 1 dan 2 Daud berkata, aku mengajarkan kepadamu ilmu yang baru. Bapak Ibu bisa cari terjemahan Alkitab The Message mengatakan begini, aku mengajarkan kepadamu ilmu hati. Kenapa Daud mengajarkan ilmu hati? Daud pernah jatuh dalam dosa. Dalam kejayaan, kemegahan, dalam pujian yang begitu luar biasa. Di saat raja-raja pergi berperang, Daud pilih santai. Dia berjalan di atas soto rumah dan dia lihat Bersyeba mandi. Dia panggil pengawalnya, siapa perempuan yang cantik itu? Dan dikatakan istri Uria, salah satu daripada orang yang 31 pahlawan sekelilingmu. Dan Daud berkata ambil dia. Daud tidur dengan dia dan bunuh suaminya Uria. Saudara perhatikan begini, Daud yang dipakai Tuhan dengan hebat saja, gak jaga hatinya. Saya yang berdiri khotbah di tempat ini, juga gak aman kalau gak jaga hati. Saudara yang duduk dengar firman, Anda juga gak aman kalau Anda gak jaga hati. Sebab gak ada alat yang dijual untuk menyelidiki hati kita every day, gak ada. Orang bisa tahu hati saudara, kualitas hati kita dari apa yang keluar dari mulut kita. Kalau Anda mengatai orang, kalau Anda nyumpahin orang, kalau Anda jelekin orang, kalau saudara dan saya membicarakan orang, gosip orang, ada 2 jalan yang tidak boleh saudara dan saya lalui. Jalan orang berdosa dan kursi pencemooh. Terjemahan King James berkata, terjemahan Alkitab The Message mengatakan, kursi tukang gosip. Orang gosip itu selalu 2 hal. Yang pertama dia tanya, kamu udah tahu belum? Kemudian yang kedua dia katakan begini, jangan bilang-bilang ya. Kaget lagi, semua jemaat closing dengan jangan bilang-bilang. Dari cara Anda natap saya, Anda bukan tukang gosip, tapi Anda beritakan Injil kebenaran. Haleluya, amin. Alkitab berkata kalau orang jaga hati, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Firman Allah berkata ketika Tuhan perintahkan Samuel datang ke rumah Isai. Isai bukan orang kaya, punya 8 anak dan ini orang miskin. Domba yang ada di rumahnya cuma 3 ekor dan digembalakan oleh Daud. Dan Tuhan perintahkan Samuel datang ke sana. 3 anaknya, 3 kakaknya Daud, Eliab, Syama dan Abinadab. Itu adalah perwira-perwira di kerajaan Israel. Mereka adalah perwira-perwiranya Saul. Mereka tinggi, gagah, keren, dilatih militer dengan hebat. Dan ketika Samuel datang ke rumahnya, anak-anaknya kumpul, satu persatu maju ke depan. Ketika Samuel lihat Eliab, langsung Samuel berkata, ini pasti orang yang diurapi Tuhan. Ketika dia lihat Abinadab, ketika dia lihat Syama, maka dia berkata, ini pasti orang yang diurapi Tuhan. Dan Tuhan intervensi dia. Tuhan berkata pada ayat yang ke-7, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan lihat hati. Kekristenan itu pusat perhatiannya ada pada hati. Masa pandemi 2020 ya Ibu Gembala ya, Ibu Eli, 2020, 2021, 2022 jarang lihat wanita pakai lipstik kelihatan. Yang kelihatan adalah pakai masker. Betul atau tidak? Jarang kelihatan hidungnya juga. Dan kita baik-baik saja tuh. Kita baik-baik, benar baik-baik enggak? Hari ini kita ada sampai hari ini, kita melewati 3 tahun yang dimana enggak pakai lipstik pun it's okay. Yang penting ada masker. Istri saya sekarang ini, Pak aku enggak pakai lipstik, dia pakai masker, enggak kelihatan. Karena dia pengalaman 2020. 2020, 2021, 2022. Dia punya stok masker banyak sekali. Dan saya di zaman itu saya paling senang pakai masker. Karena kalau pakai masker saya rasa sesak. Saya bilang Tuhan ciptakan udara untuk dihirup, kenapa mesti dia ngalangi? Haleluya.
Tapi karena harus pakai masker, kita pakai masker saudara. Ya. Tapi Alkitab berkata begini, Tuhan lihat hati. Dan kita melihat di depan mata. Saya punya salah satu teman gembala, dia cerita lucu dengan saya. Dia bilang, Pastor Luther, saya punya salah satu pekerja, jemaat. Dia selalu anaknya cantik, seorang wanita anaknya cantik. Dan setiap kali datang ibadah, selalu datangnya terlambat. Saya sudah naik khotbah baru dia datang. Dan selalu ditegur oleh para pekerja yang lain. Pertama tegur dia karena dia suka datang terlambat. Karena dia anak pekerja. Yang kedua, mereka tegur dia karena dia pakai baju gak selesai oleh tukang jahit. Jadi kalau bajunya masih kelihatan perutnya, kelihatan pusarnya. Ya, makanya Salomo kenapa bermazmur, perutmu bagaikan timbunan ubi kalau di Indonesia. Bukan gandum, di gandum gak ada Indonesia. Perutmu bagaikan timbunan gandum karena tiap hari kelihatan perut. Dan bajunya, roknya di atas lutut. Dan dia udah datang paling terakhir. Dia duduk paling depan, angkat kaki lagi di depan gembalanya. Jadi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga ditegur sama pekerja. Gak mau dengar, kemudian pekerjanya lapor ke ibu gembala. Ibu gembala, kami sudah tegur anak ini. Dan dia katakan gini, kan Tuhan lihat hati. Dia pakai ayat firman Tuhan, sehingga mereka, iya betul Tuhan lihat hati ya. Kemudian akhirnya istri gembala ajak suaminya panggil anak ini. Lalu ibu gembala bilang, non kamu tuh nona yang cantik. Kalau pakai baju yang sopan. Kalau kamu pakai baju seperti gini, banyak laki-laki yang akan ngerling kamu dengan tatapan yang gak bagus. Penuh nafsu. Terus Pak Gembala katakan begini, iya. Kamu bilang, kan Tuhan lihat hati. Iya, tapi Pak Gembala lihat pakaianmu. Apalagi kalau kamu datang, saya lagi khotbah. Kamu datang langsung, kamu punya roknya pendek. Langsung kamu angkat kaki di depan. Pak Gembala lihat pakaianmu. Dia malu di depan gembalanya. Minggu depan ketika ibadah dia berpakaian sopan sampai hari ini. Saya katakan, saya ngomong dengan teman saya. Wow, kesaksian kamu simple but powerful. Sederhana tapi penuh kuasa. Haleluya. Apa yang kita pakai mewakili apa di dalam kita? Aminnya gak sampai 10%. Haleluya. Tampilan saudara dan saya. Harusnya tampilan orang lihat kita representasi di kerjaan Allah. Saya kalau pergi jalan, kalau anjak istri saya, dia selalu berkata kepada saya, kamu jangan macam-macam. Macam-macam bukan karena saya suka ngerling cewek-cewek cantik, bukan. Bukan, tapi saya ketemu orang, saya bisa beritakan firman kepada orang itu. Dan dia takut nanti orang marah dengan saya. Dia takut, dia rasa, aduh kenapa kamu harus beritakan firman? Kita duduk diam-diam. Saya bilang saya ambasadornya. Makanya saya berpakaian rapi. Orang lihat saya, orang lihat bahwa saya duta kerajaan Allah. Kasih tahu kiri kanan, kamu itu duta kerajaan Allah. Amin. Ada kursi yang tidak boleh saudara duduk, kursi tukang gosip. Menurut Bapak Ibu gosip enak atau tidak? Enak atau tidak? Yang bilang enak angkat tangan, kita voting. Yang bilang tidak enak angkat tangan. Yang setiap kali saya tanya tidak mau angkat tangan. Katanya pendeta mulai marah. Yeskel 47 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yeskel 47 ayat 1 sampai 5 Alkitab berkata, Yeskel melihat sebuah penglihatan profetik. Dari ambang bait suci mengalir aliran air yang mengalir ke arah Yordan. Dan dia lihat air itu mengalir dengan begitu jernih. Ikan-ikan begitu banyak di sana. Dan dia lihat ada seorang malaikat memegang tali pengukur di tangannya. Dan Yehezkel disuruh masuk ke dalam air itu. Dalamnya 1000 hasta. Satu hasta itu ukuran 45 cm sampai 55 cm. Berarti kalau 1000 hasta itu kurang lebih 500 meter saudara. Kurang lebih 500 meter. Angka 10, angka 1000 adalah kelipatan dari 10. Angka 10 adalah kesempurnaan. Angka 5 adalah angka kasih karunia. 5 tanda pada tubuh Yesus, 2 di tangan, 2 di kaki, 1 di lambung. Jadi angka 1000 hasta ini adalah angka kegenapan dalam anugerah. Dan Tuhan mau orang yang jaga hatinya akan mengalami kegenapan firman Tuhan dalam anugerah. Zaman ini kita sebut dengan zaman Roh Kudus, zaman anugerah. Dan Alkitab berkata kepada Yehezkel, firman Allah berkata, masuk dan malaikat itu ukur. Ukuran pertama sampai di mata kaki. Apa artinya?
Kenapa nggak sampai di pergelangan kaki? Kenapa nggak sampai di betis? Kenapa sampai di mata kaki? Mata kaki bicara tentang berdiri di atas firman Allah. Kalau kita mundur ke kitab Kejadian pasal yang ketiga, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan berkata kepada setan, aku akan mengadakan permusuhan antara kamu dengan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Jadi ketika Yesus mati ke atas kayu salib, Golgota itu dari Goliat. Bahasa Ibraninya Goliat itu raksasa, saudara. Jadi Goliat atau Golgota sama. Jadi Yesus salibnya itu persis di bawah bukit tengkorak itu. Yesus di situ. Darahnya tertumpah dan setan dikalahkan di situ. Aku akan mengadakan permusuhan antara kamu dengan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kamu akan meremukkan tumitnya. Terjemahan yang lain berkata meremukkan mata kakinya. Setan itu akan selalu curi firman dari saudara. Ketika firman disampaikan Anda ketiduran, maka orang tidur di kursi itu abnormal. Karena nggak ada yang tidur, makanya saya ngomong, saudara. Kalau ada yang tidur nanti saya dimarahin, saudara, setelah ini. Ya, tempat tidur itu yang normal itu tempat tidur. Kursi itu adalah tempat untuk, bukan untuk. Bapak Ibu perhatikan Alkitab katakan ini diukur. Ketika Bapak Ibu dengar firman, lakukan. Setan lebih hebat penyembahan dari kita. Setan lebih tahu firman Tuhan lebih dari kita. Tapi kitab Yakobus pasal 4 ayat yang keempat berkata, setan tahu akan hal itu dan dia gemetar. Orang Kristen dengar firman dan ketiduran. Itu yang aneh, saudara. Itu yang aneh. Itu yang aneh. Ya. Makanya Tuhan suruh kita apa? Belajar kerendahan hati. Humility itu seperti aliran air. Belajar lemah lembut, spirit of control, dan humility. Dari daerah aliran air atau das ketika mengalir, kalau ada batu maka tidak akan tertutupi. Tapi kalau ini tempat yang menurun, maka seluruh kapasitas air yang ada di hulu akan terkonsentrasi di sini. Ketika di tempat ini penuh dengan humility atau kerendahan hati, seluruh kapasitas sorga akan terkonsentrasi di tempat ini. Sehingga saudara akan dipenuhi dengan segala tujuan dan rancangan Tuhan dalam hidup saudara. Karunia-karunia akan bermanifestasi dan orang akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Kemudian disuruh masuk yang kedua. Ingat Bapak Ibu, ukurannya sama, levelnya berbeda. 1000 hasta sampainya di lutut. Orang yang jaga hatinya akan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Orang yang jaga hatinya akan strong, akan kuat, dan akan menolong orang lain. Lutut bicara tentang kehidupan doa. Setan tidak akan pernah menjatuhkan kita lebih daripada lutut kita. Orang yang berdoa akan sampai di gunung yang dia tuju lebih dulu dari orang lain. Salah satu teman saya menceritakan teman waktu mereka kuliah. Ada seorang gadis cantik di dalam kampus itu selama 4 tahun S1. Banyak cowok-cowok yang dekati gadis ini. Tapi selalu gadis itu berkata, saya mau belajar. Dan ada seorang mahasiswa, yaitu dia cacat kakinya, dua-dua kakinya cacat. Dia pakai tongkat di kiri kanannya. Dan setelah mereka wisuda, ketika wanita itu sudah diwisuda di depan, Roh Kudus bicara kepada dia, gadamu dan tongkatmu itulah yang melindungi aku. Awalnya dia tidak mengerti ini. Lalu sekilas dia lihat laki-laki itu, kan orang itu pakai tongkat. Tapi dia mau sambungkan dengan firman Tuhan tadi itu enggak nyambung saudara. Enggak nyambung saudara. 4 tahun kemudian mereka ketemu dalam satu pelayanan. Dia ketemu dengan cowok ini, teman kuliahnya dulu. Kurang lebih sudah 8 tahun kemudian mereka ketemu. Ya. Lalu mereka ketemu, satu waktu cowok itu memberanikan diri mendekati gadis ini. Dan dia berkata sebenarnya aku doa untuk kamu selama ini. Tapi aku malu dengan kamu. Karena kondisiku seperti ini, kamu gadis cantik gak mungkin akan terima aku. Ketika dia lagi ngomong dengan cewek itu, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan. Firman Tuhan ketika dia wisuda, gadamu dan tongkatmu itulah yang melindungi aku. Dan dia katakan cewek itu ngomong begini, ternyata Tuhan sudah kasih kamu ke aku 4 tahun yang lalu. Kamu terlalu lama datang kepadaku. Tapi hari ini aku terima. Hari ini mereka jadi suami istri.
yang diberkati oleh Tuhan, mengembalakan jemaat, anaknya 3, 2 cewek cantik-cantik dan cowok yang ganteng, nggak pakai tongkat lagi di tangannya, sehat walafiat. Wow, kenapa? Berlutut. Saya tanya kepada teman pendeta ini, apa yang kamu doakan selama 8 tahun ini? Saya karena nggak punya telapak kaki Pak Luther. Jadi apa yang kamu lakukan? Saya berlutut. Kamu berlutut, saya berdoa untuk cewek itu. 8 tahun. Kalau hari ini ada yang lebih kaya dari saudara, jangan lihat. Tapi ketika Anda mengandalkan Tuhan Yesus, Anda lebih kaya dari orang itu. Kalau ini hari ini Anda lebih ganteng dari orang lain lebih ganteng dari saudara, andalkan Tuhan. Maka Tuhan akan membawa Anda lebih cepat sampai di sana. Hati manusia ada di dalam tangan Tuhan. Seperti batang air yang akan ia alirkan kemana saja ia mau. Orang berdoa tidak akan kalah. Jadi pemenang kehidupan. Berapa banyak yang mau jadi kaya? Angkat tangan. Ayo orang Indonesia suka voting, kita voting. Berapa banyak yang mau jadi kaya? Berapa banyak yang mau jadi kaya? Iya angkat tangan dong, disuruh angkat tangan. Turunkan tangan. Tahu kok Bapak Ibu orang kaya di sorga itu dapat tempat paling rendah? Di atas orang kaya ada lagi orang diberkati Tuhan. Yang mau diberkati Tuhan angkat tangan. Di atas orang diberkati ada lagi orang yang mau dimuliakan Tuhan. Yang mau dimuliakan Tuhan angkat tangan. Anda 3-3-nya angkat tangan, mau yang mana? Mau yang mana sih? Jangan pilih salah satu, Tuhan gak kasih kita eceran. Tuhan kasih kita paket, Tuhan mau kita kaya, Tuhan mau kita diberkati. Tuhan mau kita dimuliakan. Tepuk tangan bagi Tuhan yang hebat dan ajaib. Amin. Ketika disuruh masuk yang ketiga kali, sampai di pinggang. Pinggang adalah gambaran kekuatan. Tapi pinggang juga adalah tempat koilia. Koilia itu rahim. Rahim bahasa Ibraninya koilia. Koilia adalah tempat multiplication. Tempat multiplikasi, tempat melahirkan. Tempat melahirkan maksudnya apa? Saudara dan saya gak cuma datang sendiri. Kalau sudah datang 1 tahun, ajak suamimu, ajak istrimu, ajak anak-anakmu, ajak teman-temanmu. Kalau kita punya teman dekat dan belum pernah beritakan firman kepada mereka, kita bersalah kepada mereka di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak pernah menaburkan firman kepada mereka, bersaksi before and after. Dulu aku begini, tapi sekarang setelah aku kenal Tuhan, aku seperti ini. Supaya mereka melihat sebuah perubahan bahwa kita diubahkan oleh Tuhan. Saya ingat satu waktu saya lagi mau pelayanan Makassar ke Jakarta. Saya selalu pilih, saya minta sekretaris saya pilih seat yang duduk di lorong, emergency seat. Atau paling di depan, di belakang bisnis yaitu 21 Charlie. Dan waktu itu saya duduk di emergency seat. Ketika saya duduk di emergency seat, ada seorang wanita yang bukan orang percaya. Dia duduk di jendela. Di tengahnya masih kosong. Saya lihat dia duduk, dia make up-nya cantik sekali. Dan wanita ini cantik. Ya, ingat pendeta juga tahu mana yang cantik, mana tidak. Ya. Waktu saya lihat dia sekilas, Roh Kudus bilang kepada saya, kasih tahu kepada ibu itu, 3 bulan ini dia sedang ngurus cerai, suruh dia cabut cerainya, karena aku akan memulihkan keluarganya. Saya bilang ke Roh Kudus, jangan sekarang lah, nanti waktu mau landing aja. Saya ngomong dengan Roh Kudus, tapi suara itu terus kuat kepada saya. Orang lagi cari seat, lagi ngatur barang di atas. Kemudian saya pindah ke kursi tengahnya dan saya ngomong, ibu, Tuhan bilang kepada saya, 3 bulan ini ibu sedang ngurus cerai dan Tuhan katakan cabut surat cerai ibu karena Tuhan akan pulihkan ibu. Bapak ibu saya duduk, saya lagi lihat lurus ke depan. 5 menit kemudian ketika saya lihat dia, mukanya jadi hitam belepotan saudara. Kan dia pakai eyeshadow, blush on, dan macam-macam itu kan. Saya lihat bulu matanya juga itu dilentikin naik. Karena saya punya istri dan anak perempuan yang kalau bilang 15 menit itu jadi 1,5 jam. Untuk cuma dandan saudara. Jadi saya selalu pergi ke gereja lebih dulu, mereka nyetir mobil ikuti. Ya. Saya lihat mukanya jadi hitam. Saya waduh Roh Kudus bilang dong bahwa ibunya belepotan begini. Dia nangis 2 jam itu terbang. Makassar Jakarta itu terbang 2 jam. Dia nangis saudara. Setelah pesawatnya di atasnya ini. Saya terus lewatin terus sama pramugari sambil liatin saya. 1 kali, 2 kali, ketiga kali saya ngerti maksud tatapan pramugari. Karena ternyata tidak ada orang di tengah-tengah. Mungkin pramugari berkata, ini suami kurang ajar bikin istri nangis dalam pesawat.
Dia nangis sampai sesegukan saudara. Kursi emergency persis di tengah-tengah. Jadi orang di depan sampai lihat ke belakang. Yang belakang angkat begini lihat ke depan. Saya itu sudah mau ke kamar mandi. Saya tahan, saya bilang Roh Kudus. Tadi kan aku sudah bilang mendingan landing. Tunggu landing. Jadi saya gak jadi ke kamar mandi karena saya dipelototin semua orang. Saya duduk diam sambil berdoa bahasa roh. 2 jam berbahasa roh di dalam pesawat. Ibu gembala, bahasa roh. 25 menit sebelum pesawat landing. Pilot katakan, sebentar kita akan landing. Saya lihat dia ambil tasnya, dia mulai make up. Setelah dia make up, cantik lagi seperti awal dia naik, dia pindah ke kursi tengahnya. Dan dia katakan, Pak, Bapak dukun ya. Saya pernah dibilang dukun, saudara. Saya pernah dibilang dukun, orang bilang saya dukun. Dalam pesawat saya ingat itu. Saya ingat waktu dia bilang saya dukun, istri saya selalu katakan kepada saya, kamu kalau pelayanan hati-hati orang jadikan kamu dukun. Nah ini ibu yang bukan istri saya ngomong gini, Pak, Bapak dukun ya. Saya katakan, Ibu, saya hamba Tuhan. Oh Bapak-bapak pendeta ya? Iya. Kok Bapak bisa tahu kehidupan saya? Saya nggak tahu, Roh Kudus yang beritahukan kehidupan Ibu. Pak minta maaf tadi saya nangis, bikin Bapak gak enak dalam pesawat. Semua orang pramugari semua lihat Bapak, mereka mungkin pikir saya ini istrinya Bapak dan Bapak bikin saya nangis dalam pesawat. Saya bilang no problem Ibu. Tapi hari ini ketika saya nangis Pak, hari ini saya mau ada di kota ini untuk mau putuskan saya ceraikan suami saya. Tapi ketika saya nangis, ada damai di hati saya seperti yang Bapak katakan. Saya datang bukan untuk ceraikan suami saya, tapi saya datang untuk cabut surat cerai. Dan saya mau berdamai dengan suami saya. Satu perkataan firman Tuhan dapat menyelamatkan kehidupan yang akan hancur. Satu perkataan firman Tuhan dapat membangkitkan yang tadinya mati bangkit kembali. Yang tadinya lumpuh berjalan kembali. Yang tadinya tidak ada arah, kemudian punya arah kehidupan. Dan ketika 4 kali Yeskel masuk, sudah tidak lagi berjalan. Sudah tidak bisa lagi berdiri, tapi dia bisa berenang. Air itu sudah menutupinya. Berbicara tentang apa? Kalau orang menjaga hati, maka ukurannya adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya. Kalau orang menjaga hati, ukuran bisnisnya adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya. Ukuran pekerjaannya adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya. Ukuran keluarganya adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya. Jadi kalau Anda mau ngomong sesuatu, pikir dulu, Roh Kudus setuju atau tidak. Anda mau bicara sesuatu dengan suami, mikir dulu, ini Roh Kudus setuju atau tidak. Tapi kalau itu firman, ngomong. Karena setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Yesaya 55 ayat 11 berkata, akan kembali dengan menghasilkan buah. Jadi ukuran Tuhan adalah hati. Ukuran Tuhan bukan prestasi. Ukuran Tuhan bukan kegantengan atau kecantikan atau pendidikan. Ukuran Tuhan adalah bagaimana kita bisa menjaga hati selaras dengan hati Tuhan. Selesai khotbahnya. Sudah selesai khotbah. Tepuk tangan bagi Tuhan yang hebat dan ajaib. Haleluya. Bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari pejamkan mata kita. Beberapa karena tidak bisa menjaga hati, maka kita sakit hati. Beberapa karena tidak bisa menjaga hati, maka ada banyak hal. Kita mengalami penyakit, kita mengalami malam, kita tidak bisa tidur dengan nyenyak. Beberapa karena tidak bisa menjaga hati, hidup kita rasanya tidak penuh dengan damai sejahtera. Tapi hari ini ingat ukuran Tuhan adalah hati. Ukuran Tuhan bukan prestasi. Ukuran Tuhan bukan gaya. Ukuran Tuhan bukan pendidikan. Ukuran Tuhan bukan kekayaan. Tapi ukuran Tuhan adalah hati. Yang tahu hati kita adalah kita dengan Tuhan. Karena itu, kalau hari ini saudara berkata, ada kalanya hatiku melenceng. Ada kalanya hatiku tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Anda boleh angkat tangan kananmu. Taruh tangan kirimu di dada. Boleh angkat tangan kananmu. Taruh tangan kirimu di dada. Serahkan hatimu kepada Tuhan. Saudara yang mengangkat tangan, kita akan nyanyi satu buah lagu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar.
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara yang angkat tangan dengan sungguh-sungguh, saya minta Anda maju ke depan. Silakan maju ke depan, kejar bantu saya. Yang angkat tangan, silakan maju ke depan. Keluar dari kursi, silakan maju ke depan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Cece, Ibu, satu langkah maju. Engkau bergumul untuk banyak hal. Dan engkau ada sepertinya dalam jalan yang sempit. Sepertinya untuk gerakmu. Rasanya untuk gerak dengan bebas, engkau gak bisa bergerak dengan bebas. Engkau dalam tekanan. Dan tapi Tuhan tunjukkan kepada saya bahwa seperti ada selubung yang berwarna putih tipis sekali melindungi engkau. Engkau harus bangkitkan pengharapan dan iman dalam hatimu. Dan jangan lihat situasi, jangan lihat keadaan. Engkau harus bangkit untuk menyongsong masa depan. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapan tidak akan pernah hilang. Banyak orang di sekelilingmu salah mengerti tentang engkau. Ada kalanya engkau melihat sepertinya engkau hidup sendiri. Dan engkau jauh, rasanya jauh dan engkau berkata tidak mungkin akan ada pemulihan. Engkau punya semuanya, semua penyediaan ada, semua fasilitas ada pada engkau. Tapi Tuhan berkata begini, itu tidak membuat engkau damai. Kedamaianmu cuma waktu engkau ada dalam Tuhan. Ampuni orang-orang yang bersalah dan jangan ingat, lupakan orang-orang yang berbuat salah kepada engkau. Dan jangan simpan di hatimu, karena engkau akan dipulihkan oleh Tuhan. Engkau dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Terima anugerah itu, terima kekuatan itu. Turunkan itu. Dalam nama Yesus. Kekuatan Tuhan berikan kepada engkau. Kekuatan Tuhan berikan kepada engkau. Buka kedua tangan ibu. Ada sebuah erangan dalam rohmu. Dan aku panggil engkau untuk menjadi seorang pensyafaat. Intercessor. Dalam pandangan rohani saya lihat engkau ada di sebuah tempat tinggi seperti menara doa. Bukan engkau sendiri. Tapi tempat ini akan terpanggil sesuai dengan apa yang Tuhan taruh kepada gembalamu. Tempat ini akan ada yang namanya mesbah doa atau menara doa. Dan engkau salah satu orang yang dipanggil oleh Tuhan. Engkau punya masalah, tapi kalau engkau datang kepada Tuhan dengan caraku, maka engkau akan lihat terobosan besar. Ibu terima itu dalam nama Yesus. Janji penyediaan Tuhan cukup bagi engkau. Engkau tidak akan dibiarkan seorang diri.
engkau akan ditolong oleh Tuhan. Ada banyak kali engkau menabur, tapi orang lain tidak menganggap apa yang kau lakukan. Engkau seorang yang baik hati, tapi tidak pernah dipuji oleh orang lain. Orang-orang yang dekat dengan engkau berpikir bahwa engkau salah, dan engkau salah. Tapi kebaikan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Roh Kudus akan memulihkanmu. Engkau akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, akan menjadi pionir, penggerak untuk terobosan besar akan terjadi. Tuhan tunjukkan kepada saya dari tanganmu ini akan mengalir begitu banyak keuangan. Saya lihat ada rupiah, ada dolar. Saya lihat ada dolar Amerika, ada dolar Singapura, ada dolar Australia. Engkau punya kemurahan hati. Tapi banyak kali orang tidak menganggap apa yang kau lakukan. Tapi Tuhan tahu bahwa engkau tidak mampu dan Roh Kudus berikan kepadamu kemampuan. Kekuatan Tuhan berikan kepada engkau dalam nama Yesus. Engkau menjadi orang yang strong, yang akan berdiri kuat untuk menyongsong masa depan. Berkali-kali engkau ada di lembah, tapi berkali-kali engkau bangkit. Berkali-kali engkau lihat rumah yang kau bangun hancur. Berkali-kali engkau lihat apa yang kau bangun, tidak ada satu pun yang bisa engkau pegang. Tapi dalam hatimu engkau berkata selalu ada Tuhan. Engkau selalu berdoa dan engkau selalu meneriakan namaku, kata Tuhan. Dan setiap teriakan kepadaku, aku intervensi. Engkau akan berdiri, saya lihat ibu seperti memegang seperti tongkat komando yang panjangnya 30 cm di tangan ibu. Ketika ibu mengangkat tongkat itu, maka urapan Allah turun atas hidupmu. Kopasinta kapara labasyata, jangan takut. Pegang tangan. Engkau menangis untuk banyak hal. Engkau akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sekalipun yang hari ini yang kau lihat tidak mungkin. Tapi Roh Kudus ada bersama dengan engkau. Serahkan semua masalahmu kepada Tuhan dan Dia akan bertindak. Serahkan semuamu kepada Tuhan dan Dia akan menolong kau. Tuhan berkata engkau akan memulihkan keluarga-keluarga yang broken home. Yang tadinya tidak punya pengharapan akan punya pengharapan. Setan mencoba mengikat engkau, tapi aku telah melepaskan engkau. Sehingga engkau akan menjadi pembebas. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus. Kasih karunia Tuhan berikan kepada ibu. Kekuatan yang baru Tuhan berikan kepada engkau. Engkau akan berdiri dan akan menjadi. Saya lihat engkau akan mendoakan orang-orang sehingga mereka akan mengalami deliverance. Mengalami kelepasan. Engkau harus mengambil waktu dalam doa dan berpuasa. Dan engkau akan lihat urapan Allah turun atas hidupmu. Bukan hati ibu. Dalam nama Yesus. Yang lain gandengan tangan. Saya minta Kecer tolong jaga, malaikat bantu aku dalam pelayanan ini. Bantu aku dalam pelayanan ini. Yang laki-laki, perempuan-perempuan. Yang wanita yang sebelah kiri boleh gabung ke sini. Yang laki-laki, perempuan-perempuan. Laki-laki, perempuan-perempuan. Saya lihat seperti tiang api itu sedang berjalan di tengah-tengah kita. Pejamkan mata saudara, buka hati saudara. Malaikat bantu aku dalam pelayanan ini. Sehingga ketika mereka dilawat Tuhan tidak ada yang cedera. Malaikat bantu aku, bantu aku, bantu aku. Dan saya lihat mulai barisan tengah. Saya lihat seperti ada pergerakan, ada aliran air yang mengalir untuk saudara. 1, 2, 3, dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Terima kekuatan Tuhan berikan saat ini. Kejar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan berikan kepada mereka. Anugerah Tuhan berikan kepada mereka. Untuk mereka ada dalam anugerah-Mu. Maju satu langkah. Lambungmu baik-baik saja. Pinggang kananmu dan kaki kananmu baik-baik saja. Tuhan telah memulihkan keadaanmu. Tuhan berkata bahwa engkau berdoa hari-hari ini kepada orang-orang yang engkau kasihi. Dan engkau akan melihat awal tahun depan, ketika engkau masuk di awal tahun depan. Setelah tahun baru, engkau melihat aku akan memulihkan keluargamu. Ketika engkau terus berdoa, berharap kepada Tuhan, engkau tidak akan pernah dikecewakan. Tangan Tuhan turun atas hidupmu. Kekuatan yang baru Tuhan berikan kepada engkau. Kejar bantu dengan cepat. Palabas santuritis angkapabas. Engkau akan bangkit dan menjadi pemenang. Engkau akan melihat perkara-perkara hebat dan ajaib. Yang tadinya tidak mungkin jadi mungkin.
Yang tadinya tidak bisa jadi bisa. Rosna si pinamatu matas. Kekuatan Tuhan berikan kepada engkau. Janji-janji Tuhan ya dan amin. Dalam nama Yesus. Janji Tuhan ya dan amin. Kekuatan Tuhan berikan kepada engkau Bapak. Jadilah berkat. Dalam nama Yesus Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidup Kekuatan yang baru Tuhan berikan kepada engkau. di atas Haleluya. menyembah. Buka hati untuk zaman Si karunia Tuhan berikan kepada engkau Bapak. berserah Kekuatan Tuhan berikan kepada engkau. di hadirat. Labasyatakaralavasyikipipipi. Kau ambil Kemampuan ilahi Tuhan alih berikan kepada engkau. seluruh Berserah kepada Tuhan. di altar Lalabasyatakaralas. menyembah. Teriakanmu minta tolong sudah aku dengar. Aku akan melakukan perkara-perkara besar. Kekuatan Tuhan berikan kepada engkau. Dalam nama Yesus Tuhan. Waktu Tuhan itu indah. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Nyanyikan pujian.